Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah disampaikan tadi, insyaallah kita akan mengkaji beberapa untaian kalimat yang ditulis oleh para ulama kita rahimahullah terkait dengan perkara amanah. Babu al-amr fi ada'il amanah. Bagaimana seorang yang telah diberikan amanah itu bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh. Karena yang namanya amanah itu kadang-kadang dan diserahkan oleh orang lain kepada kita. Apa itu sebenarnya amanah? Amanah, kata Syekh Al-Utsaimin, itu kalimat berbahasa Arab tapi mengandung makna di antaranya, kata beliau, al-amanah tutlaq ala ma'anin muta'addidatin. Amanah itu mengandung beberapa makna yang beragam, bermacam-macam bentuknya. Minha, di antara amanah artinya adalah ma'tamanahullah ala ibadihi. Amanah adalah apa yang Allah Ta'ala telah amanahkan, telah dipercayakan ala ibadihi kepada para hamba. Ya. Jadi amanah itu bisa mengandung makna apa saja yang telah Allah Ta'ala amanahkan kepada para hamba. Apa amanah Allah Ta'ala kepada para hamba? Minal ibadat allati kallafahum biha. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, amanahnya Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada para hamba adalah segala bentuk ibadah yang kallafahum biha. Allah telah bebankan, Allah telah perintahkan. Ini makna daripada amanah. Ya. Jadi amanah sekali lagi apa saja yang Allah telah amanahkan kepada para hamba berupa ibadah yang Allah Ta'ala telah perintahkan, wajibkan atas mereka. Ini juga termasuk makna amanah. Kata Syekh Utsaimin, fa inna amanatun i'tamanallahu 'alaiha al-ibad. Itulah amanah yang Allah telah bebankan kepada para hamba. Hal ini memang telah disebutkan di dalam Al-Quran, ya,
yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72, ya. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di sana, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, wal jibal dan gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, maka mereka pun enggan untuk menerima amanah tersebut. Wa asfaqna minha, kenapa mereka enggan menerima tawaran Allah Ta'ala terhadap amanah itu? Karena mereka itu takut tidak bisa menunaikan apa yang Allah akan amanahkan tersebut. Wa hamalal insanu, maka manusia pun sanggup untuk menerima amanah Allah Azza wa Jalla. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu memang dulu banyak melakukan kezaliman. Jahul, mereka adalah bodoh, disifati oleh Allah dengan dua sifat, berbuat zalim dan bodoh. Al-Ahzab 79. Di dalam ayat ini kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kata beliau bahwasanya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ba'da an dzakara aqwalan fi tafsir amanah minha, di antara apa ditafsirkan oleh Ibnu Katsir adalah at-ta'ah wal fara'id wad-din wal hudud. Di antara makna amanah kata Ibnu Katsir adalah ketaatan, at-ta'ah wal fara'id, segala bentuk perkara difardukan, wad-din, agama yang Allah telah perintahkan untuk dijalankan, wal hudud, dan batasan-batasan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ini di antara makna amanah yang ditafsirkan oleh para ulama kita, di antara Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu menjalankan amanah Allah, beribadah dengan ikhlas, tidak menyekutukan kepadanya. Ya, ma'asyiral muslimin, jika amanah yang Allah tawarkan kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, ternyata mereka berat untuk menerima. Gunung, bumi, langit itu takut menyia-nyiakan amanah Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia yang kecil, ya, manusia dengan gunung gede yang mana ya? Lipat-lipat gunung. Manusia yang kecil seperti ini ternyata dengan gagahnya sanggup menerima apa yang Allah akan berikan dari amanah tersebut. Ya. Oleh karena itulah kita sebagai hamba Allah, sebagai al-insan yang telah dibebankan oleh Allah menunaikan amanah Allah Azza wa Jalla, ternyata banyak di antara kita kadang kita berkhianat, tidak amanah terhadap Allah Azza wa Jalla. Banyak amanah-amanah yang harus ditunaikan dengan hak-haknya Allah. Karena hak Allah yang paling besar itu yang harus kita tunaikan. Dan di antara hak Allah itu diibadahi dengan tidak disekutukan. Berarti kalau kita tidak mentauhidkan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah, berarti kita termasuk orang yang paling berkhianat terhadap Allah. Jadi termasuk dosa paling besar, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ketika beliau ditanya tentang ayu dan bin akbar, dosa apa yang paling besar? Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan, sedangkan Dia yang telah menciptakanmu. Ya. Jadi kesyirikan kepada Allah ini adalah bentuk ketidakamanan seorang manusia di dalam menunaikan amanah Allah, karena dia telah mendolimi Allah. Orang yang tidak menunaikan amanah namanya khianat. Berarti dia telah berbuat dolim.
Ya, maka inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman besar. Kezaliman yang membawa kegelapan. Fattaqu dzulma fa inna dzulma dzulmatun yawmal qiyamah. Hati-hati berbuat zalim kepada Allah. Di antara bentuk kezaliman kepada Allah ialah tidak menunaikan amanah Allah, beribadah dengan ikhlas. Karena kezaliman itu zulumatun, kegelapan yang akan didapat nanti pada hari kiamat. Ini hadis Muslim. Ini amanah yang pertama. Makna amanah tadi jelas. Apa tadi? Segala yang diamanahkan oleh Allah kepada hamba-Nya, itu beribadah dengan ikhlas. Yang kedua, termasuk di antara amanah. Wa minha kata Syekh Utsaimin adalah al-amanah al-maliyah. Amanah yang berbentuk harta. Jadi amanah yang kaitannya dengan sesama manusia. Ya. Yang namanya maliyah atau harta wahyal wada'i allati tu'ti alil insan liyahfazaha li ahliha. Di antara bentuk amanah yang kadang ditafsirkan oleh para ulama adalah maliyah, berbentuk harta, yaitu segala jenis barang yang dititipkan atau diberikan kepada seorang untuk dijaga oleh pemilik. Misal, penyiar tak titipin uang 50.000. Tolong ini dijaga, nanti kalau saya pulang tak ambil. Ini namanya amanah. Amanah ya. Ini apa? Amanah 50.000. Titipan ya. Titipan tapi untuk kemaslahatan saya. Ya, untuk kemaslahatan saya sendiri. Karena saya sampaikan ini titipan untuk tolong dijaga, nanti kalau saya pulang tak ambil. Amanah buat antum untuk menjaga. Ya. Tapi ini di satu sisi mengandung kemaslahatan bersama. Ya. Itulah yang namanya amanah berbentuk maliyah. Ma'asyiral muslimin, atau kadang titipan atau amanah harta yang itu mengandung manfaat bersama-sama. Contoh, saya punya mobil. Nah, saya serahkan kepada punya. Tafadhol, kamu antum pakai mobilnya, antum pakai saja. Tanpa sewa ya, tanpa sewa. Tapi soalnya dia punya sendiri. Berarti orang yang diberi amanah tadi sedang mengambil faidah dari yang punya harta. Ya. Ketika dia sudah mengambil manfaatnya, maka ketahuilah apa yang dititipkan itu amanah. Yaitu kemaslahatannya adalah untuk bersama-sama. Ya. Maka di sini juga harus dijaga. Ya. Harus dijaga karena itu termasuk di antara amanah-amanah yang datang kepada kita. Entah kita minta atau diberi. Ya. Pinjam atau dipinjami. Ini harus dijaga. Yang ketiga, di antara makna amanah juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah amanah al-wilayah. Apa itu amanah wilayah? Wa hiya a'zamuha mas'uliyatul wilayah amanah. Amanah wilayah adalah amanah yang diberikan oleh manusia terhadap kekuasaan. Dan yang paling besar tanggung jawabnya, yang paling besar adalah penguasa yang paling tinggi yang memegang urusan seluruh umat ini. Kalau negara berarti apanya? Pak Presiden saya. Kalau di tingkat provinsi berarti gubernur saja. Kabupaten ya, bupatinya. Itu semuanya adalah orang-orang yang memegang amanah. Ya. Baik itu wilayah secara umum atau secara khusus. Atau pasrupon, orang yang diberi amanah oleh penguasa. Seperti wazir. Menteri ya? Menteri. Itu juga orang yang diberi amanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah atau yang lainnya, yang semua itu
mereka diberi kepercayaan oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk memegang sebuah kemaslahatan tadi, amanah tadi. Ini juga amanah yang mana itu harus dijaga. Yang kesimpulannya kata saya ini al-muhim annal amanah babun wasi' jiddah. Kalau berbicara tentang amanah, maka itu bab yang cukup luas sekali dibahasnya. Namun kalau disimpulkan asluha amron, kesimpulannya dua perkara. Yang pertama, amanatun fi hukukillah, amanah terkait dengan hak-hak Allah. Itu tadi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, amanatun fi hukukil bashar, amanah yang kaitannya dengan hak-hak manusia. Nah, inilah yang kita ceritakan oleh Allah Azza wa Jalla juga untuk menunaikan amanah tersebut. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 58. Dalam surat An-Nisa 58 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kalian untuk supaya kalian menjalankan amanah-amanah ila ahliha, kepada pemiliknya. Ya. Di dalam ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu ya'muru bi ada'il amanati ila ahliha. Ayat ini sebagai kabar dari sisi Allah bahwa Allah Azza wa Jalla itu selalu memerintahkan para hamba untuk menunaikan segala bentuk amanah-amanah yang diberikan untuk ditunaikan kepada ahlinya. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hasil amanah ila man amanah wa la tahun man qala." Tapi bersabda, tunaikan amanah itu kepada orang yang engkau memberikan amanah. Wala tahun man qala, jangan berkhianat ya kepada orang yang memberikan amanah itu. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad wa ahli sunnah. Jika ma'asyiral muslimin terkait dengan amanah yang kaitannya dengan manusia, ini banyak sekali. Jika dalam ayat ini, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada kalian. Ini menunjukkan perintah Allah, berarti ibadahnya. Berarti perkara ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah yang memerintahkan. Walaupun mungkin yang menyuruh kita ada atasan kita, karena kita bawahan ada orang yang di atas kita. Dia kerjakan pekerjaan sesuai dengan keputusan atau sesuai dengan kesepakatan. Itu kan namanya perintah dari atasan kita. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang menyuruh kepada kita untuk selalu bersikap amanah. Maka dalam ayat ini, kalimat yang dipakai oleh Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum, ini menunjukkan bahwa menunaikan amanah itu adalah suatu hal yang ibadah sisi Allah. Antu'addul amanati ila ahliha, untuk supaya kita menjaganya. Kan tidak mungkin seorang menjaga amanah kecuali satu, menjalankannya. Kalau itu amanah harus dijaga. Kalau seorang diberi amanah di masjid misalnya, di masjid berarti menjaga sama-sama saja. Kalau masjid adanya dan terakhir. Jadi contoh di masjid sama. Kalau dia muadzin harus selalu menunaikan tugasnya dengan baik. Dia selalu mengantisipasi kapan datangnya waktu sholat, bisa masuk apa dulu, ya. Sampai sudah diamanahi oleh orang yang di atas kita tidak bersungguh-sungguh menjaganya. Ya. Itu namanya amanah. Siap menjaga betul untuk menunaikan apa yang telah dibebankan kepadanya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, di antara amanah-amanah Allah Azza wa Jalla terkait dengan hak-hak manusia, termasuk juga adalah apa? Seorang suami
dia punya anak, punya istri, maka anak dan istri juga termasuk apa? Amanah. Ya, kalau dia itu amanah, maka harus dijaga. Ya, orang suami istri harus selalu menjaga segala bentuk hal yang perlu dijaga. Entah itu terkait dengan urusan keluarga secara khusus. Makanya Nabi SAW mengancam, fa inna syarra nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah, jelek-jelek manusia kedudukannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat, ar-rajulu yahdi ila imra'atihi, seorang suami mendatangi istrinya sendiri. Terus apa? Summa yurawihu wa yunashiru sarraha, kemudian rahasia hubungannya itu diapakan? Disebar-sebar. Diceritakan kepada sisilah. Ya, ini termasuk di antara bentuk tidak bisa menjaga rahasia, tapi tidak menunaikan amanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, atau seorang pekerja yang bekerja di sebuah instansi tertentu atau mungkin di tempat pekerjaan tertentu yang dia diberi amanah oleh atasnya, itu juga salah satu bentuk amanah yang kaitannya dengan hak-hak manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara makna amanah, dan inilah di antara penjelasan Syekh Al-Utsaimin terkait dengan apa itu makna dari ada amanah. Baik. Maka di sini mu'allif mengambil salah satu kutipan dari Syekh Abdul Muhsin Abbas terkait dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menunaikan amanah. Jadi ada yang tertinggal. Apa itu yang tertinggal? Yaitu amanah yang harus kita perhatikan juga adalah amanah seorang muslim ittiba dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tertinggal. Kenapa demikian? Karena ternyata Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, meninggalkan bimbingan hidup, bimbingan Rasulullah SAW. Ini juga termasuk di antara tidak amanahnya kita terhadap Rasul. Seperti dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang-orang iman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan mengkhianati amanah-amanah kalian, dan kalian itu mengetahui. Ibnu Katsir menerangkan di dalam ayat ini larangan Allah untuk kita bersikap khianat. Kata Ibnu Katsir, wal khianah ta'umud dzunub at-tihar wal kibar. Khianat itu bersifat umum, baik berbentuk melakukan dosa-dosa besar atau dosa kecil. Ini termasuk bentuk kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Itu termasuk kita berkhianat kepada Allah. Wa takunu amanatikum, dan amanat-amanat yang Allah berikan kepada kalian, kata Ibnu Katsir, al-amanah al-a'malul lati ta'manallahu 'alaiha al-ibad. Itu segala bentuk amanah yang Allah berikan kepada hamba, seperti kewajiban-kewajiban. Wa taqunullaha war rasulah, artinya jangan mengkhianati Allah dan Rasul, ayat bitar sunnatihi, meninggalkan adanya sunnahnya Nabi, wartikabi maksiyatihi, dan melakukan kemaksiatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para pendengar ya, ini yang luput ya tadi tidak disebutkan, termasuk kita juga tidak boleh berkhianat, tidak menunaikan bimbingan hidup, aturan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita terjatuh kepada sebuah kemaksiatan menyelisih perintahnya Nabi SAW, ini bentuk tidak amanah kita kepada Nabi SAW.
Kalau kita berbuat kebid'ahan, itu lebih-lebih nanti kita menuduh Rasulullah SAW tidak amanah. Itu kata Imam Malik beliau mengatakan, barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam Islam, ya roha hasanah, dia anggap itu perkara bagus, faqad sa'ana anna Muhammadan khana risalati. Jadi dia menuduh Nabi Muhammad SAW itu berkhianat, tidak amanah dengan kerasulan yang dipercayakan kepadanya. Jadi seorang yang dia itu berjalan di atas bimbingan Nabi SAW, tidak menyimpang, selalu di atas bimbingan Rasulullah SAW, di atas sunnahnya, tidak berbuat kebid'ahan, itulah orang-orang yang hakikatnya amanah. Makanya para ahli hadis, orang yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW dari kalangan sahabat, para tabi'in, dan sebagainya, termasuk Imam Bukhari yang mencatat hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah orang-orang yang terkenal terpercaya. Bukan terpercaya dalam pengertian secara tidak istilahnya dapat rekomendasi dari kita, bukan. Tapi yang merekomendasi ulama yang pada zaman itu ada. Itulah imam-imam kita, orang-orang yang amanah. Jika kalau kita berjalan di atas bimbingan Rasulullah SAW, berjalan di atas ketaatan, berarti kita memiliki amanah. Kalau kita berselisih bimbingan Nabi SAW, berarti kita yang berkhianat kepada Nabi SAW. Itulah makna amanah, terkait dengan apa itu makna amanah yang disebutkan, bisa dilihat di dalam penjelasan Syekh ini dalam syarah beliau bab al-amru bil ada'i amanah dari kitab beliau itu. Sekarang kembali kepada kitab ahadits an Rasul setelah diadainya, beberapa hadis-hadis yang terkait perintah dari Nabi untuk kita menunaikan amanah. Disebutkan di dalam riwayat dari Abu Hurairah. Di dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di saat beliau duduk bersama para sahabat. Ja'ahu a'rabi, datanglah orang A'rabi, orang ini, orang Badui. Faqala, dia bertanya, mata saat, kapankah hari kiamat itu? Kata Abu Hurairah, famadha Rasulullah hadis. Terus menerus Nabi berbicara dengan para sahabatnya, tidak menghiraukan pertanyaan orang ini. Dia tetap menyampaikan pembicaraan dengan para sahabat. Maka kemudian faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala. Nabi SAW itu sebenarnya mendengar ucapan orang ini, tapi tidak fakariha, tidak suka apa yang dikatakan oleh ini. Faqala ba'duhum bal lam yasma', bahkan sebagian mengatakan beliau mungkin tidak mendengar. Hatta idza qada haditsahu, setelah selesai beliau bercakap-cakap dengan para sahabatnya, beliau bertanya, aina sa'il an-sa'ah, mana yang bertanya tentang hari kiamat? Ya, ana ya Rasulullah, inilah saya ya Rasulullah. Fa idza du'iatil amanah fantadhir as-sa'ah, apabila telah disia-siakan amanah, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Kaifa idza'atuha, bagaimana disia-siakannya sebuah amanah itu? Idza wusidal amru ila ghairi ahli, apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, fantadhir as-sa'ah, maka tunggulah hari kehancurannya. Ya. Karena sa'ah itu kadang juga mengandung makna musibah yang besar. Ya. Musibah yang sangat besar. Terjadinya cukup besar. Kapan terjadinya musibah yang sangat besar? Kalau amanah itu tidak lagi diperhatikan, apalagi diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Rawahul Bukhari. Berarti dalam hadis ini diambil faedah,
kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersungguh-sungguh menunaikan amanah. Kalau diberi, jangan meminta. Karena amanah itu sendiri perkara yang kadang berat ya, amanahnya berat karena ditanya di hari kiamat. Ya, istri kita, anak kita, warajul ra'i, jadi suami itu pemimpin, ada ahli bagi keluarga, istrinya, anaknya, wa mas'ulun an ra'iyatih. Dia akan ditanya tentang bagaimana tanggung jawab dia terhadap istri dan anaknya. Jadi anak istri aja sudah berat. Bagaimana pendidikan agamanya mereka, anak-anak kita, apalagi sudah terkait kalau banyak orang. Maka kita harus berusaha kalau diberi amanah, apalagi kita mencari istri. Kita nyari apa? Istri yang nyari kita. Banyak hari ya. Intinya suami juga butuh istri juga membutuhkan suami. Semuanya bertanggung jawab terhadap amanahnya masing-masing. Maka ketika kita diberi oleh Allah Ta'ala sebuah amanah sekecil apapun, maka kita berusaha untuk menjaganya. Kalau diberi, kalau seandainya tidak diberi, maka mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang sudah ada bisa kita tunaikan dengan sungguh-sungguh. Karena itu akan ditanya di hadapan Allah. Jadi kalau tentang hadis yang kita bisa bacakan, semoga apa yang kita bacakan bermanfaat. Dan kita lanjutkan Allah apa yang kita kaji. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.